Selamat datang di sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana sebuah negara mengubah nasib ekosistemnya. Ketika kita berbicara tentang konservasi hutan, banyak negara bergumul dengan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Namun, di antara tantangan global, ada satu kisah sukses yang menonjol sebagai mercusuar harapan. Norwegia. Bayangkan ini, 1 abad yang lalu, di awal tahun 1900-an, hutan Norwegia berada dalam kondisi yang jauh dari ideal. Volume kayu mereka hanya sekitar 300 juta meter kubik. Angka ini mencerminkan sejarah eksploitasi dan kebutuhan industri masa lalu yang menguras sumber daya alam tanpa banyak memikirkan masa depan. Saat itu, pemandangan hutan yang gundul dan terdegradasi menjadi hal yang umum. Sebuah luka pada lanskap Skandinavia yang indah. Namun hari ini, hanya dalam rentang waktu 100 tahun, angka tersebut telah melonjak secara dramatis. Hutan Norwegia sekarang membanggakan volume hampir 1 miliar meter kubik. Itu adalah peningkatan volume 3 kali lipat dalam 1 abad. Ini bukan sekadar keajaiban alam. Ini adalah hasil dari komitmen nasional yang konsisten dan strategi yang terencana dengan sangat matang, sebuah transformasi hijau yang monumental. Lalu, apa rahasia di balik pencapaian luar biasa Norwegia ini? Bagaimana mereka berhasil menyeimbangkan kebutuhan industri kayu yang berkelanjutan sambil secara dramatis memulihkan dan mengembangkan cadangan hutan mereka? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang mereka terapkan dengan disiplin yang luar biasa. Pilar pertama adalah apa yang bisa kita sebut sebagai reboisasi agresif. Menyusul periode penebangan yang tidak berkelanjutan, pemerintah Norwegia tidak hanya menyesal, mereka bertindak. Mereka meluncurkan program penanaman kembali secara masif di seluruh negeri. Ini bukan sekadar himbauan, tapi didorong oleh undang-undang kehutanan yang sangat ketat. Salah satu aturan emasnya, setiap pohon yang ditebang wajib diganti dengan penanaman kembali. Tapi ini lebih dari sekadar menanam pohon. Fokusnya bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Mereka memilih spesies pohon yang tepat untuk lahan yang tepat, memastikan bahwa lahan-lahan yang paling kritis dan terdegradasi mendapatkan perhatian prioritas tertinggi. Ini adalah sebuah misi nasional untuk menghijaukan kembali tanah mereka. Pilar kedua, dan yang membuat pendekatan Norwegia sangat modern, adalah manajemen data terpadu. Norwegia adalah pelopor dalam memetakan dan mendata seluruh sumber daya hutannya secara ilmiah. Mereka tidak lagi mengandalkan perkiraan tradisional atau asumsi semata. Melalui inventarisasi hutan nasional yang dilakukan secara berkala dan metodis, mereka memetakan setiap detail, jenis vegetasi, usia pohon, tingkat kesehatan, bahkan potensi karbon yang tersimpan. Data inilah yang menjadi pondasi setiap keputusan kebijakan, mulai dari penentuan batas panen berkelanjutan, penetapan area perlindungan total, hingga lokasi optimal untuk reboisasi. Ini mengubah pengelolaan hutan dari sekadar seni menjadi ilmu pengetahuan yang presisi. Mereka tahu persis apa yang mereka miliki, di mana letaknya, dan bagaimana cara mengelolanya dengan paling efektif. Dan pilar ketiga adalah pemantauan dan pengawasan ketat. Keberhasilan konservasi tidak terjadi semalam dan tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Pemerintah Norwegia memastikan bahwa pertumbuhan pohon yang baru ditanam terus dipantau secara ketat. Mereka mengawasi kesehatan hutan terhadap ancaman penyakit, hama, dan dampak perubahan iklim yang mulai terasa. Pengawasan ini bersifat berkelanjutan, memastikan bahwa hutan yang tumbuh hari ini akan tetap sehat, tahan banting, dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Mereka memandang hutan sebagai investasi jangka panjang yang harus dilindungi secara terus-menerus, bukan sebagai proyek sekali jalan. Lalu, apa hasilnya? Peningkatan volume hutan yang dramatis ini membawa dampak yang jauh melampaui statistik angka. Hutan yang lebih lebat berarti kapasitas serapan karbon yang jauh lebih besar. Secara signifikan membantu Norwegia dalam mencapai target iklimnya di tingkat nasional dan global. Selain itu, ekosistem yang pulih menyediakan habitat yang lebih stabil bagi keanekaragaman hayati, dari rusa hingga burung langka. Dan yang tak kalah penting, ini mendukung industri kayu yang berkelanjutan. Industri ini kini diatur dengan sangat baik.
hanya memanen pada tingkat yang memungkinkan hutan untuk terus tumbuh dan beregenerasi. Norwegia membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Kisah Norwegia adalah pengingat yang kuat bahwa pemulihan lingkungan bukanlah fantasi utopis. Ini membutuhkan visi jangka panjang yang tak tergoyahkan, kebijakan yang didukung oleh hukum dan tidak berbelok oleh perubahan politik, serta yang terpenting, penggunaan sains dan data sebagai panduan utama dari hutan yang kritis menjadi hutan raksasa dalam 100 tahun. Norwegia telah menetapkan standar emas global untuk konservasi hutan yang efektif. Bagaimana menurut Anda? Strategi mana dari Norwegia yang paling penting untuk diterapkan di negara lain? Apakah reboisasi agresifnya, manajemen datanya, atau pengawasannya yang ketat? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk kisah-kisah inspiratif lainnya tentang lingkungan dan inovasi global. Terima kasih sudah menonton.